Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahras siyam wa syahral maghfirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rahmatan lil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-hadis. Para hadirin, para pemirsa, wabil khusus orang tua, wali santri, talibin wa talibat, santriyin wa santriyat, pesantren Nurul Huda Yasmin Cibolang Kidul. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada sore atau malam hari ini Akang sengaja menyapa orang tua wali santri, menyapa alumni, menyapa para santri pesantren Nurul Huda Yasmin, karena kalian sudah lama berada di rumah kalian masing-masing. Maka ini sebuah kegiatan yang barangkali tidak direncanakan. Ini sudah qadarullah. Mudah-mudahan kalian para santri yang sedang menyaksikan di rumah kalian masing-masing dan juga para orang tua hadirin semuanya mudah-mudahan ada dalam lindungan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. 23 hari kita sudah melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan ibadah saum yang sudah kita laksanakan mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena iman pada Allah, wa ihtisaban dan ihtisab, ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena disuruh oleh guru, bukan karena disuruh oleh orang tua, tapi ihtisaban karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Sehingga mudah-mudahan 23 hari sudah kita melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawihnya yang menyertai salat wajib yang 5 waktu yang selalu kita laksanakan, dan juga sholat tarawih, qiyam Ramadan, sholat tahajud di pagi hari, sholat duha. Mudah-mudahan semuanya ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah curah kita kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa dan para santri, para orang tua wali santri yang mudah-mudahan selalu sehat dan mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sekitar
7 hari lagi kita akan berjumpa dengan Idul Fitri. 7 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Maka pada malam atau sore hari ini akan sengaja memberikan satu amanat pesan kepada seluruh para santri. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan Ramadan, sempurnakan puasa kalian semua. Sebab dalam hadis, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru idfun minan nar. Ramadan itu ada 3 fase. Fase pertama, rahmat. Rahmat Allah yang menyertai kita sehingga kita diberikan kemampuan. Kita diberikan satu kekuatan secara lahir dan secara batin sehingga kita mampu untuk melaksanakan ibadah saum. Maka bukan hanya yang dewasa, yang orang tua, bahkan kalian, adik-adik kalian yang usianya masih 10 tahun, yang masih di MI, mereka kelas 3 MI, kelas 3 SD sudah kuat dan mampu untuk berpuasa. Maka itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fase yang kedua adalah wa'usatu maghfirah. Fase yang kedua setelah rahmat Allah, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka di fase kedua itulah maka dunia ini kita semua dihujani dengan maghfirah Allah. Setelah kita dihujani dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita, maka fase yang kedua dihujani dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita menuju kepada fase yang ketiga, idkun minan nar, yaitu pembebasan Allah dari api neraka. Sehingga mudah-mudahan kita selalu di fase pertama mendapatkan rahmat Allah. Kita mampu berpuasa, kita mampu menahan diri dari makan, minum, dan syahwat farji. Bahkan kita berusaha untuk meningkatkan ibadah puasa kita, bukan hanya menahan lapar, dahaga, dan juga syahwat farji, tapi kita jaga mata kita dari melihat apa yang dilarang oleh Allah, menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang mengurangi pahala puasa. Tangan kita, kaki kita, ya, dijaga dari melaksanakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita pun kita jaga dari mendengar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita akan mendapatkan ampunan Allah. Dan di fase yang ketiga ini kita mudah-mudahan idkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Sehingga 3 fase yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, maka akan memberikan amanat kepada para santri dan semuanya. Kita semua mendapatkan pembebasan dari api neraka. Dan di akhir Ramadan kita kayaumi waladatu ummuh, bagi hari di mana kita dilahirkan kembali dalam keadaan suci bersih. Kita dibersihkan dari dosa dan kita mudah-mudahan selalu akhirnya Allah dalam sebuah hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajzi bih, bahwa puasa itu untukku, kata Allah, ya, sehingga akulah yang akan membalasnya. As-saumu li wa ana ajzi bih, aku yang akan membalasnya. Mudah-mudahan balasan Allah, balasan yang paling utama adalah balasan surga Allah, balasan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kalian
Ingat para santri pertama, di akhir-akhir Ramadan ini maka kalian harus selalu bangun malam, harus selalu kalian menghidupkan malam-malam Ramadan di akhir Ramadan dengan i'tikaf di masjid. Taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Sehingga mudah-mudahan kalian di akhir Ramadan ini bukan banyak tidur, bukan banyak main, tetapi justru kalian banyak menghidupkan malam-malam Ramadan, akhir Ramadan dengan selalu berzikir, baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan baca bacaan yang lainnya. Yang kedua, zakat fitrah. Farada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri. Rasulullah telah mempadukan zakat fitrah, tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shalihin. Zakat fitrah itu punya dua fungsi. Yang pertama, tuhratan lis-shalim, membersihkan orang yang berpuasa, membersihkan, menyempurnakan, ya, membersihkan dosa atau menyempurnakan bagi orang yang berpuasa. Kemudian waktu matalil masakin, zakat fitrah itu sebagai pemberian makanan bagi orang dan masakin. Hanya satu kali. Zakat fitrah itu setahun sekali. Itu pun hanya 3 liter seperempat atau 3 liter setengah, atau kalau di kilo 2,5 kilo. Kalau diuangkan, ya kalau untuk Sukabumi antara 27.500, 30.000 sampai 50.000, tergantung apa yang kita makan sehari-hari. Tapi yang jelas, mudah-mudahan semua yang melaksanakan puasa, bahkan yang tidak melaksanakan puasa pun, misalkan adik kalian yang masih kecil, yang bayi, bahkan bayi yang lahir pada malam Idul Fitri pun, itu harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena zakat fitrah itu adalah zakatun nafsi, zakat diri, membersihkan diri kita, ya, sehingga itu barangkali zakat fitrah itu sebetulnya lebih sedikit daripada pajak. Bayangkan aja, kalian ketika membeli, apalagi dari supermarket, apalah namanya, itu sudah termasuk PPN, pajak. Berapa? Itu pajak biasanya 10% PPN. Sementara kita, ya, zakat fitrah itu setahun sekali. Berapa? Hanya 3,5 liter setahun sekali, gitu kan? Nah, makanya barangkali naib sekali kalau kita tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah. Ya, mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan zakat fitrah, sehingga mudah-mudahan kita disempurnakan ibadah puasa kita dan juga membersihkan diri kita. Yang ketiga, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Maka di malam Idul Fitri, ya, ketika datang waktu maghrib, malam awal Syawal, maka kalian harus bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud syukur kita kepada Allah, karena kita diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Maka sudah selayak dan sepantasnya kita bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu merupakan sebuah rasa diri kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang selalu menghidupkan Lailatul Id, barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lam yamut qalbuh, Allah tidak akan mematikan hatinya, di mana saat itu manusia sudah pada hati-hatinya sudah pada melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang selalu menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil, maka ketika orang-orang di mana satu saat manusia sudah lupa dengan Allah, maka orang yang selalu menghidupkan itu akan selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
laksanakan sholat Idul Fitri baik di masjid ataupun di lapang, ataupun bahkan seandainya di antara kalian ada yang di tempat yang zona merah, ya, masih zona merah seperti Bogor, itu kan Jakarta, Bekasi, Bandung, yang kondisi yang tidak memungkinkan untuk sholat Idul Fitri di masjid atau di lapang, laksanakan sholat Idul Fitri di rumah beserta keluarga, beserta ibu bapak kalian, beserta adik-adik kalian. Takbir pun sama, ya, takbir di malam Idul Fitri ketika di satu zona daerah yang zona merah COVID-19, maka kalian jangan lupa, kalian harus tetap memandangkan takbir, tahmid, tasbih, tahlil, ya, dan juga jangan lupa kalian laksanakan sholat Idul Fitri meskipun hanya di rumah. Tapi bagi kalian yang masih zonanya zona aman, maka kalian laksanakan sholat Idul Fitri di masjid ataupun di lapang. Tetapi meskipun barangkali zona aman, kita harus tetap waspada. Keluar rumah pakai masker, gunakan masker, kemudian hand sanitizer siapkan, banyak cuci tangan dengan sabun, sebab itu merupakan sebuah kehati-hatian kita, pencegahan kita terhadap COVID-19. Dan akhirnya akan mendoakan kepada kalian, mudah-mudahan kalian selalu sehat, dan Akang sudah kangen bertemu dengan kalian, Akang sudah kangen mengajar kalian, Akang sudah kangen nyuruh kalian, gitu kan, untuk nyuruh ngaji, membangunkan kalian ketika subuh, ketika jam 3 malam, bangunkan kalian, gitu kan, yang masih ngeyel tidur selalu di gitu kan. Nah, sekarang sudah hampir 1 bulan lebih, rindu dengan keceriaan kalian, rindu dengan kalian, sehingga mudah-mudahan setelah Ramadan kita bisa bertemu kembali. Insya Allah akan berencana pada orang tua wali santri dan juga kalian para santri dan juga yang lainnya, insya Allah pesantren Nurul Huda akan juga kembali. Barangkali kalian bisa masuk kembali ke pesantren, insya Allah rencana tanggal 3 Juni. Tanggal 3 Juni kalian bisa masuk kembali ke pesantren, ya, tapi dengan catatan kalian sehat, ya, kalian sehat. Kemudian juga nanti akan lain, ya, ketika kalian nanti masuk ke pesantren, mungkin kalian juga akan diperiksa, gitu kan, suhu tubuh kalian. Kemudian jangan banyak-banyak yang datang, artinya cukup 1 orang ibu kalian ataupun bapak kalian ke pesantren, ya. Kemudian jaga sehingga kalian mudah-mudahan dan insyaallah doakan juga akan dan seluruh para dewan guru pesantren Nurul Huda, mudah-mudahan bisa ketika kalian masuk ke pesantren lagi, ada pembatasan-pembatasan yang mungkin selama masa Covid masih barangkali ada pembatasan-pembatasan yang mudah-mudahan itu juga untuk menjaga kalian nanti ketika kalian pesantren. Insyaallah akan siap untuk menerima kembali kalian. Mudah-mudahan tanggal 3 Juni kita bertemu kembali di pesantren, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pengajian kembali, dan mudah-mudahan kita bertawakal kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari penyakit wabah COVID-19, dan kita berdoa, ya, aminkan oleh kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma taqabbal minna siyama syahri Ramadan ala ma kana fihi min tasahulina wa illa bifadlika tafaddal alaina. Allahumma ij'alhu kafaratan lima sabaqa min dhunubina wa ismatan fima baqiya min a'malina warzuqna a'malan sholihah tarda biha anna ya Dzal Jalali wal Ikram.
Allahumma jalna fi minal maqbulin wa la tajalna fi minal mardudin wa la minal maghdubi alaihim wa la minad dallin. Allahumma taqabbalhu minna wa'inhu alaina a'waman ba'da a'wam wa sinina ba'da sinin mujtami'ina ghairu mutafarriqin radina ghairu sakhitin maghfuran lana ghairu mudibin. Rabbana taqabbal minna innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna a'malana ala ma kana fihi min dha'fina wa taqsirina. Allahumma wa asyrikna fi du'a'i salihin waj'alna fi du'aihim haddan wa nasiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna mimman ajzalta lahum lailatal qadar waj'altaha lahum khairan min alfi syahr ma'azimil ajri wa karimid dukh wa ma kana minna fihi min birrin wa dhikrin wa syukrin fataqabbalhu minna wa ahsin qabulana wa ma kana minna min tafritin wa taqsirin wa tadhi fatajawaz anna bisa'ah rahmatika bisa'ati rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma astajib du'ana wasma' fihi nida'ana wa qawwi abdanana wa la tarudda aydiyana sifran ila nuhurina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar waj'alna minal muttaqin al akhyar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wat ta'un wal corona ma la yadfa'u ghairuk. Allahumma sif anna al-ghala wal bala wal waba wat ta'un wa corona ma la yasifu ghairuk. Allahumma kshif anna al-bala wal waba wat ta'un wa corona ma la yakshifu ghairuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para santri, bagi para orang tua wali santri, para alumni yang menyaksikan tayangan ini, akan beserta keluarga besar Pesantren Nurul Huda Cipalang Kidul Yasmin mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah minal aidin wal faizin wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Nurul Huda kembali menerima santri baru, dan mudah-mudahan santri baru di tahun ajaran 2020-2021 mudah-mudahan seperti apa yang biasa pesantren terima, dan mudah-mudahan para santri dijadikan waladun solih, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan selalu menjaga nama baik keluarga, pesantren, dan juga agama. Hanya itu yang bisa Akang sampaikan kepada kalian semua. Sekali lagi, kerinduan Akang mudah-mudahan terobati dengan tayangan ini. Kerinduan kalian pun mudah-mudahan terobati dengan tayangan ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.